Halo semuanya, kembali lagi dengan Bang Ilham Channel yang setia menemani kalian. Seperti biasa, Bang Ilham akan mengupas lebih dalam lagi tentang serial manga One Piece. Dan tidak menutup kemungkinan Bang Ilham akan bercerita tentang cerita fiksi lainnya atau cerita yang memuat tentang kejadian-kejadian penting di luar serial manga One Piece. Atau cerita lain yang menurut Bang Ilham akan sangat keren untuk dibagikan. Jadi kita mulai aja dengan topik baru di pagi hari yang cerah ini. Ras-ras yang dimusnahkan. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pasti kalian semua sudah tidak asing dengan potongan halaman penting di chapter 1121. Kata-kata Dr. Vegapunk yang cukup mengguncang. Ini dia kutipannya. Umat manusia telah menciptakan sebuah bencana yang mengakibatkan tenggelamnya benua di seluruh dunia. Lalu, senjata yang menjadi pemicu hal tersebut masih dipertahankan keberadaannya secara disengaja. Begitu pula dengan keturunan dari berbagai ras langka yang harus mengalami kehancuran karena keberadaannya tidak diinginkan oleh takdir sejarah dunia ini. Pada momen Dr. Vegapunk menceritakan ras-ras langka beserta keturunannya yang telah dimusnahkan, kita melihat ada wajah Charlotte Pudding berasal dari ras Mata Tiga, kemudian Bartholomew Kuma berasal dari ras Buchaner, dan King atau Albert berasal dari ras Lunaria. Ada satu kesamaan dari mereka bertiga, yaitu satu-satunya penyintas dari keturunan ras mereka yang diketahui masih hidup. Tapi mengapa harus mereka? Untuk bisa memahami pernyataan dari Dr. Vegapunk, kita mundur ke chapter 1022. Ini adalah momen Marco berbicara kepada King atau Albert. Marco mengingat pembicaraannya di masa lalu dengan Shirohige. Dulu sekali, aku pernah mendengar bahwa di atas Red Line tinggal sebuah suku yang memiliki kemampuan mengeluarkan api. Aku berkata, cerita ini sangat jauh sekali, 1000 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi di atas Red Line 1000 tahun yang lalu? Ketidaktahuan dan ketidakmampuan Marco memahami informasi ini telah dijawab oleh pernyataan Dr. Vegapunk. Walaupun ini semua masih sebuah asumsinya. Kita maju ke chapter 1115. Kita semua tahu kalau perjalanan antar pulau bisa sangat sulit dilakukan. Lautan yang harus kita lalui sangat luas dan berbahaya. Kebanyakan orang sudah sangat puas untuk hidup dan mati di tempat mereka tanpa pernah merasakan budaya selain budaya mereka. Tetapi 1000 tahun lalu benar-benar ada bagian-bagian kontinental dari daratan luas yang dulu pernah ada. Kita semua sekarang hidup di atas sisa-sisa dari dunia kuno tertelan ke dalam lautan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan daratan di dunia manga One Piece 1000 tahun yang lalu di atas Red Line? Berdasarkan chapter 1020 dan chapter 1115, saya menarik sebuah asumsi. Ada sebuah daratan dengan hamparan yang sangat luas pada masa itu yang lebih kita kenal dengan sebutan abad kekosongan. Tidak seperti kondisi saat sekarang ini di mana terpecah-pecah menjadi wilayah yang disebut sebagai Grand Line dan Red Line. Grand Line adalah jalur laut yang membentang mengelilingi seluruh dunia. Di sebelah selatan ada North dan East Blue, serta di sebelah utara ada South dan West Blue. Dua wilayah lautan ini dipisahkan oleh Calm Belts. Calm Belts adalah area tenang, tidak pernah mengalami arus laut dan angin bertiup, juga tempat bersarangnya Sea King. Grand Line terbagi atas dua bagian, yaitu Paradise dan New World. Sementara Red Line atau benua merah adalah benua besar berbentuk seperti cincin raksasa yang melingkari seluruh dunia, memisahkan jalur laut bernama Grand Line membentang dari utara ke selatan. Saat ini Red Line menjadi ibu kota pemerintah dunia, yaitu Tanah Suci Marijois.
Kemudian, bagaimana dengan kondisi masyarakat pada masa itu? Dr. Vegapunk sudah menjawabnya di chapter 1115. Peradaban pada masa itu sangatlah maju. Sangat sulit dipercaya kalau peradaban itu ada di antara 800 sampai 900 tahun lalu. Senjata-senjata yang ada di pertempuran abad kekosongan jauh lebih modern daripada ilmu pengetahuan kita saat ini. Kalau kita mau berpikir secara logis, sebuah peradaban maju biasanya diikuti dengan budaya yang sangat maju dan populer. Kemudian perubahan revolusi berpikir manusia menjadi jauh lebih cerdas. Dinamika politik pada masa itu seharusnya jauh lebih damai dan sejahtera. Tidak ada konflik antara satu golongan dengan golongan lainnya, termasuk suku atau ras manusia. Peradaban di masa itu seharusnya memiliki ketaatan manusia kepada hukum jauh lebih baik dan lebih bermoral. Tetapi mengapa terjadi konflik bahkan menyebabkan perang besar sampai harus menciptakan senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia ini dan menghapus keberadaan ras-ras manusia tertentu sehingga mereka menjadi langka? Pernyataan Dr. Vegapunk di chapter 1121 menciptakan 3 asumsi sederhana. Yang pertama, salah satu alasan mengapa sebuah senjata diciptakan adalah mempertahankan diri atau mempertahankan wilayah dan kedaulatan sebuah negara atau kerajaan lainnya, atau sebaliknya merebut wilayah negara atau kerajaan lain yang dianggap sebagai musuh. Tetapi siapa musuh tersebut? Semuanya masih berupa asumsi. Ini memunculkan sebuah teori. Pada masa itu manusia sudah saling berperang satu dengan lainnya, perang antara manusia demi mempertahankan identitas mereka dan memperluas wilayah kekuasaannya. Alasan kedua, senjata kuno diciptakan pada masa itu karena sebuah perintah otoritas tertinggi di sebuah negara atau kerajaan di masa itu. Semuanya masih berupa asumsi. Otoritas tertinggi menganggap keberadaan ras-ras tertentu sebagai sebuah ancaman karena kemampuan dan keunikan mereka di luar batasan manusia biasa. Mereka berpikir keberadaan ras-ras tersebut bisa mengubah idealisme, bahkan cara berpikir manusia. Kekuatan dan potensi tersembunyi mereka mampu memusnahkan keberadaan sebuah negara atau kerajaan pada masa itu. Kita bisa melihat ras bernama Lunaria. Mereka memiliki kemampuan memanipulasi unsur api dan mampu bertahan hidup dalam cuaca ekstrim. Bahkan pada masa itu, ras Lunaria dikenal dan ditakuti layaknya dewa. Ras bernama Buchaner memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Di usia yang masih sangat muda, mereka mampu mengangkat beban 2 bahkan 3 kali ukuran berat badan mereka. Ras bernama Mata Tiga dianugerahi kemampuan untuk membaca dan menguraikan isi poneglyph. Alasan yang terakhir atau alasan yang ketiga, pada masa itu banyak sekali ras-ras unik yang keberadaannya masih bertahan. Mereka hidup normal dan damai antara satu dengan yang lainnya, bahkan menikah dengan manusia biasa atau ras lainnya sampai memiliki keturunan. Tidak jauh dari masa itu, kedamaian mulai menghilang karena ada seseorang atau sekelompok dari keturunan ras unik kuat dan berbahaya mempengaruhi ras lainnya. Sejak awal, manusia biasa memiliki sebuah ketakjuban bercampur rasa takut melihat kekuatan dan potensi dari ras-ras unik ini. Bahkan manusia menganggap salah satu dari ras unik tersebut sebagai dewa. Melihat situasi yang menguntungkan ini, seseorang atau sekelompok dari salah satu keturunan dari ras unik dan kuat berbahaya. Ras ini mengajak ras Lunaria, Buchaner, dan Mata Ketiga dan ras manusia unik lainnya untuk bekerja sama menguasai dunia manusia. Tetapi rencana gila dan bodoh ini ditolak oleh ketiga ras ini, bahkan oleh ras lainnya. Menyadari rencananya tidak berjalan dengan lancar, akhirnya dia menghasut negara atau kerajaan manusia pada masa itu untuk berperang dan merebut wilayah keberadaan ras-ras unik tersebut, tak terkecuali ketiga ras ini. Tetapi dia menyadari manusia biasa tidak akan bisa mengalahkan ras Lunaria, ras
ras Bukaner, dan potensi tersembunyi dari ras mata ketiga, ras mata tiga. Akhirnya, manusia dengan kecerdasannya pada masa itu menciptakan sebuah bencana besar yang bernama senjata kuno. Ketika senjata itu digunakan, tidak hanya menghapus keberadaan ras-ras tersebut, tapi menghancurkan bagian-bagian kontinental dari daratan luas. Setelah perang berakhir, dia menguasai berbagai kerajaan-kerajaan manusia dan bersembunyi di balik bayang-bayang, kemudian memusnahkan siapapun yang mengetahui kebenaran di balik perang besar tersebut. Tetapi mengapa pada potongan halaman di chapter 1121 hanya ada ketiga ras itu saja? Apakah ras lainnya benar-benar sudah punah? Kita mundur ke chapter 865. Sosok misterius bernama Mother Carmel datang ke tanah Elbaf 63 tahun lalu. Kedatangannya menghentikan perang antara manusia dengan raksasa Elbaf, menciptakan negeri Elbaf menjadi negeri yang damai, di mana raksasa Elbaf menjalin persahabatan dengan berbagai ras manusia. Tetapi kebenaran menakutkan ini terbongkar di chapter 867. Ternyata Mother Carmel sebenarnya adalah penjual anak yatim piatu yang telah menjalankan bisnis ini selama 50 tahun. Dia telah mencuci otak anak-anak dari berbagai ras di rumah domba sebelum dijual kembali. Berdasarkan petunjuk di chapter 865 dan di chapter 867, keturunan dari ras-ras langka keberadaannya belum dipastikan benar-benar musnah, seperti ras Bukaner, ras Lunaria, dan ras mata ketiga atau ras lainnya. Tetapi salah satu dari mereka sudah dicuci otaknya, kemudian diperjualbelikan oleh Mother Carmel ke pemerintah dunia atau ke organisasi-organisasi berbahaya, dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian untuk menciptakan prajurit atau senjata tempur yang lebih canggih. Setelah kepergian Mother Carmel, Charlotte Linlin melanjutkan warisan yang telah ditinggalkannya. Namun Charlotte Linlin sampai hari ini tidak mengetahui identitas asli dan tujuan sebenarnya dari Mother Carmel. Gangguan kepribadian membuatnya tidak bisa mengontrol emosi dan kesulitan membangun sebuah keputusan. Apakah ketiga ras tersebut adalah bagian dari aliansi Joy Boy? Berdasarkan chapter-chapter One Piece yang masih berlanjut, hanya ras Bukaner saja yang diketahui mengenal Joy Boy dengan sebutan pejuang kebebasan bernama Nika. Asumsi ini diperkuat di chapter 1096, sebuah momen Sanjay Garcia Sartun berbicara kepada Bartholomew Kuma yang masih berusia anak-anak sebelum dia melakukan eksekusi mati kepada Bartholomew Kuma, karena Kuma memiliki keinginan untuk menjadi pejuang kebebasan bernama Nika atau Joy Boy. Sementara ras lainnya belum ada informasi detail yang mendukung. Sedikit catatan penting dari saya, sebuah peradaban maju bisa hancur bukan karena perlombaan menciptakan sebuah senjata pemusnah massal, melainkan karena sebuah kesenjangan besar di masyarakat mengartikan dan memahami apa itu sebuah kejujuran dan kesetaraan dalam menciptakan kualitas sebuah hubungan. Ini merebut sebuah kebebasan pribadi, hak untuk membuat pilihan politik, dan keterbukaan secara global antara ras atau golongan. Terima kasih kalian sudah menonton video baru Bang Ilham. Ini semua hanyalah sebuah asumsi-asumsi yang dibangun menjadi sebuah teori sederhana yang mengikuti perkembangan cerita manga One Piece yang masih berjalan. Sampai ketemu lagi di video baru selanjutnya. Sampai berjumpa kembali.